banyak sekarang anak-anak Gen Z ya, kalau pagi itu jarang sarapan. Banyak sekali di luar sana bilang tidak perlu sarapan manusia. Dan situ dijelaskan oleh salah satu dokter itu, liver memproduksi glukosa itu di jam 5 pagi. Nah, sekarang kita belum ukur kalau mau kita belajar terus. Kita pada waktu liver bikin glukosa, berapa lama glukosa yang dibikin liver itu di pembuluh darah? Kalau sampai manusia itu tidak sarapan, sedangkan otak kekurangan glukosa, otak akan ngambek. Cuma bilang tidak perlu sarapan karena liver sudah membuat gula. Ingat, sebatas mana liver membuat gula? Liver membuat gula boleh-boleh aja, tapi pasti butuh bahannya dong. Kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Lia, sebagai host di sini. Sekarang saya akan membahas tentang sarapan. Sebenarnya sarapan itu penting nggak sih untuk kesehatan tubuh kita? Karena ada beberapa dokter mengatakan sarapan itu tidak dibutuhkan karena liver itu sudah memproduksi sendiri glukosa. Jadi energinya itu sudah keluar secara alamiah sendiri dari tubuh kita. Apakah itu berdampak buruk atau baik untuk kesehatan tubuh kita? Dan banyak sekarang anak-anak Gen Z ya, kalau pagi itu jarang sarapan. Bagaimana menurut Dr. Edi sebagai narasumber kita? Yuk kita simak penjelasan dari Dr. Edi. Terima kasih sahabat Bahagia yang melihat video ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya akan bahas apa yang ditanya Mbak Lia, masalah sarapan. Banyak sekali di luar sana bilang tidak perlu sarapan manusia. Dan saya juga membaca artikel atau bukan artikel, video edukasi yang bilang manusia itu nggak perlu sarapan. Sarapan itu kan karbo terutama ya, itu isinya glukosa, karbohidrat yang akan dipecah jadi glukosa. Nah, tubuh sudah mencetak atau memproduksi glukosa dari liver. Dan di situ dijelaskan oleh salah satu dokter itu, liver memproduksi glukosa itu di jam 5 pagi. Nah, sekarang kita belum ukur kalau mau kita belajar terus. Kita pada waktu liver bikin glukosa, berapa lama glukosa yang dibikin liver itu di pembuluh darah? Itu satu. Kita belum sampai penelitian berapa gram sih glukosa yang dibutuhkan oleh sel, terutama sel otak. Ingat, tubuh kita itu ada kurang lebih 100 triliun sel. 100 triliun sel ini pada makan glukosa, terutama sel otak. Ingat, sel otak ini paling rakus dengan glukosa atau gula. Ini paling rakus. Kalau sampai manusia itu tidak sarapan, sedangkan otak kekurangan glukosa, otak akan ngambek. Tapi banyak yang alasan, kan liver bisa bentuk gula. Kebanyakan ya, yang disebut namanya gluconeogenesis. Kan sudah cukup, belum tentu. Liver ini bikin gula, pasti butuh bahan baku. Satu, otak ya, setiap langkah otak ini untuk melihat, untuk berpikir, itu butuh gula. Butuh nutrisi gula. Karena apa? Sel otak itu adalah sel yang metabolik. Artinya, sel metabolik itu dia mempunyai peran fungsi yang luar biasa yang butuh energi berkelanjutan. Kalau sampai energi ini kurang, yaitu bahan bakarnya glukosa, maka otak ini akan ngambek. Bukan hanya ngambek, apa yang terjadi? Terjadi kerusakan sel pada otak. Yang terjadi lama-lama akan terjadi kerusakan jaringan. Tahu nggak sih kalau sudah jaringan otak terganggu gara-gara glukosanya kurang? Bisa terjadi gangguan apa? Bicara, gangguan memori, gangguan jalan, gangguan ingatan termasuk memori, atau semua gangguan yang selama ini dikendalikan oleh otak. Jadi manusia itu
butuh untuk makan atau sarapan pada waktu pagi. Karena apa? Manusia ini butuh kerja. Entah kerjanya ringan, sedang, berat, pasti melibatkan semua sel tubuh kita. Sel otot, sel tulang, sel rambut, sel kulit, semua. Dan itu butuh makanan. Makanan utamanya ada gula. Apalagi saya bicara masalah sel otak yang saya fokuskan, karena orang yang berbicara ini tidak bisa membahas secara keseluruhan. Cuma bilang tidak perlu sarapan karena liver sudah membuat gula. Ingat, sebatas mana liver membuat gula? Liver membuat gula boleh-boleh aja, tapi pasti butuh bahannya dong. Kan begitu. Sebagai simpanan dalam bentuk glikogen. Nah, ini kita penting. Jadi analisa saya, kalau mengedukasi, tetaplah kita itu sarapan, yaitu memenuhi kriteria sel. Apa? Dalam satu piring harus ada karbohidratnya, protein, dan lemak. Mungkin jumlahnya yang dikurangi, karbohidratnya lebih sedikit, mungkin 20%, proteinnya 80%, gitu. Atau protein 70%, 10% lemaknya. Itu baru benar, bukan tidak makan atau tidak sarapan sama sekali. Ya, karena sel butuh makan. Sel tubuh kita ini butuh makan, terutama sel otak kita. Masa sel otak kalau mau makan, aku lapar nih mau makan, stop, nanti jangan makan dulu, tunggu jam 5 pagi karena ada gula dari liver. Ya kalau kita waktunya lapar, kelaparan suruh nunggu sampai jam 5 baru ada gula. Ya sakit kita. Sel otak kita rusak. Jaringan otak kita rusak. Itu yang kita yang tidak tahu selama ini, ya. Jadi tetap makan, mungkin karbonya yang dikurangi, perbandingannya karbo mungkin 20%, 70% protein, 10%-nya lemak. Begitu, Mbak Dia. Jadi supaya mereka tahu, nggak usah sarapan deh. Masih ada lemak kita, masih ada glukosa atau gula di liver kita. Begitu, kita itu kalau nggak tahu ilmunya bahaya. Masih ada sisa makanan semalam. Iya, jadi kita itu kadang-kadang nggak tahu ilmunya asal memberi edukasi. Jadi memberi edukasi itu harus holistik. Kalau di Muslim itu harus kafah. Supaya orang-orang yang melihat video-video edukasi kita itu mengerti. Oh, kalau saya nggak sarapan, kok kadang-kadang pusing ya. Sel otaknya pusing, karena nggak dapat makan. Sel otak suruh mikir, administrasi, suruh melihat gambar, itu butuh energi ya, sahabat bahagia. Penting sekali sarapan, tapi atur jumlah sarapan porsinya, baik karbohidrat, protein, dan lemaknya. Begitu Mbak Lia. Baik, terima kasih Dr. Edi atas penjelasannya tentang pentingnya sarapan pagi untuk menambah energi kita dan menambah daya fokus kita untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya. Terima kasih atas informasinya. Nanti kita akan ketemu di konten edukasi selanjutnya di motivasi dan inspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.